Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 embriologi akan mempresentasikan materi embriologi tentang aborsi yang beranggotakan saya sendiri, Hilda Afida, Cihaan Arifin, dan Muhammad Adam Abdurrahman. Adapun subpokok bahasannya yang pertama adalah pengertian aborsi, macam-macam aborsi, dampak aborsi, hukum aborsi, syarat dan ketentuan aborsi, tata cara aborsi, penyebab terjadinya aborsi, alasan aborsi, dan resiko dari aborsi. Yang pertama adalah pengertian aborsi. Aborsi memiliki pengertian yang beraneka ragam menurut para pakar kedokteran maupun hukum saat ini. Walaupun pada intinya pengertian itu adalah sama. Orang awam masih menganggap bahwa pengertian aborsi yaitu penguguran kandungan. Pengertian aborsi secara medis adalah gugurnya kandungan. Keguguran ini sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus atau janin dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kehamilan adalah 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram. Asmarawati 2013 halaman 5-6. Dalam masalah aborsi, apakah janin itu hidup atau mati tidak dipersoalkan. Hal ini berarti bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia, yaitu ada respirasi pernafasan, sirkulasi peredaran darah, dan aktivitas otak. Janin yang berusia 16 minggu dapat disamakan dengan manusia karena peredaran darahnya sudah lengkap, yang merupakan tanda dari kehidupan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Hasan 1998 halaman 44-45. Selanjutnya adalah macam-macam aborsi. Secara umum, aborsi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Jenis aborsi spontan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu aborsi insipien. Pada aborsi ini, jenis kelamin tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pengobatannya hanya bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasil konsepsi. Yang kedua adalah aborsi komplit. Pada aborsi ini, hasil konsepsi dikeluarkan, sehingga pengobatan bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan rongga rahim dari sisa hasil konsepsi. Yang ketiga adalah aborsi habitualis. Aborsi jenis ini mengalami keguguran terjadi 3 kali atau lebih berturut-turut. Penyebabnya dari keguguran ini adalah adanya kelainan pada leher rahim atau pembengkakan pada rahim atau cacat bawaan. Yang terakhir adalah aborsi imminens. Pada jenis ini, kehamilan masih dapat dipertahankan, misalnya dengan istirahat dan dengan pemberian obat-obatan. Dewi 2008 halaman 78. Selanjutnya adalah aborsi buatan. Adalah penguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi buatan terdapat dua macam, yaitu aborsi articalis therapicus, yaitu penguguran yang dilakukan oleh dokter atas tindakan medis. Yang kedua adalah aborsi provocatus criminalis, yang merupakan penguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis, mengakhirkan kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau badan janin kurang dari 500 gram. Sebagai akibat dari tindakan yang disengaja yang didasari oleh sang ibu atau pelaku aborsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Abdurrahman dengan NIM 11820600668. Saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan tentang dampak aborsi. Nah, aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita. Bahkan bisa beresiko fatal berupa kematian.
Tidak benar jika dikatakan seorang wanita yang melakukan aborsi tidak merasakan apa dan langsung boleh pulang. Nah, ini adalah informasi yang salah dan sangat menyesatkan bagi setiap wanita, terutama mereka yang sedang kebingungan karena tidak mengingatkan kehamilan dan sudah terjadi. Nah, sehingga mereka tanpa berpikir panjang untuk segera melakukan aborsi tanpa berpikir resikonya. Nah, dalam buku Path of Life yang ditulis oleh Brian Clouse, dijelaskan bahwa pada saat dan setelah melakukan aborsi ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh seorang wanita yang secara garis besarnya terdapat dua macam risiko, yaitu risiko kesehatan dan keselamatan secara fisik. Nah, untuk yang pertama ada kematian mendadak karena pendarahan hebat. Yang kedua, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal. Nah, untuk yang ketiga ada kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan. Selanjutnya rahim yang sobek. Yang selanjutnya kerusakan leher rahim yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya. Untuk selanjutnya kanker payudara. Yang selanjutnya kanker indung telur. Selanjutnya kanker leher rahim. Selanjutnya ada kanker hati. Dan untuk poin selanjutnya kelainan pada plasenta atau ari-ari yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi. Untuk poin selanjutnya infeksi rongga panggul. Untuk yang terakhir ada infeksi pada lapisan rahim. Nah, untuk resiko yang kedua ada resiko psikolog atau kejiwaan. Nah, untuk resiko ini pada proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap mental atau kejiwaan seorang wanita. Nah, gejala ini kenal di dunia psikolog sebagai post-abortion syndrome atau sindrom pasca aborsi atau yang disebut dengan PAS. Nah, gejala ini dicatat dalam psikolog receptor after abortion yang diterbitkan oleh The Post-Abortion Review pada tahun 1994. Diantaranya gejala kejiwaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kehilangan harga diri sebesar 82%. Nah, untuk selanjutnya teriak-teriak histeris sebesar 51%. Untuk poin selanjutnya mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi sebanyak 63%. Untuk selanjutnya ingin melahirkan melakukan bunuh diri sebanyak 28%. Untuk poin selanjutnya mulai menggunakan obat-obat terlarang sebanyak 41%. Untuk poin selanjutnya tidak bisa menikah lagi atau berhubungan seksual sebanyak 59%. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu di samping gejala tersebut atau gejala-gejala di atas, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu hukum aborsi sebagai konsekuensi dan pemahaman ayat dan hadis sebagaimana dijelaskan atas para fuqaha membuat formasi hukum yang berbeda-beda mengenai aborsi. Perlu untuk dikemukakan di sini ya, para fuqaha atau klasik ya memperlakukan hukum ini secara umum, yakni mencakup aborsi di dalam dan di luar perkawinan. Nah,
Perkembangan terakhir menunjukkan adanya informasi hukum tersendiri bagi aborsi yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah dengan alasan-alasan yang tidak semata-mata bersifat fikih fikih ya. Untuk melakukannya juga ya, menyelamatkan alasan-alasan yang bersifat moral dan sosial. Nah, seluruh ulama dari semua mazhab sepakat bahwa aborsi kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram. Karena pada saat itu janin telah bernyawa atau sudah memiliki ruh. Nah, dari dasar hukum ini adalah hadis yang pertama sebagaimana yang telah dijelaskan, karena pada usia tersebut janin telah bernyawa, maka menggugurkannya sama dengan membunuh manusia atau anak. Secara garis jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti mana diterangkan pada Al-Qur'an surat An Al-An'am pada ayat 151 dan Quran surat Al-Isra ayat 33. Nah, aborsi pada usia 120 hari hanya dibolehkan melakukan jika terjadi kondisi darurat seperti ketika ibu mengalami problem selama persalinan dan dokter spesialis menyatakan bahwa tahanan kehamilan akan menyebabkan jiwa si ibu atau membahayakan jiwa si ibu. Dalam kondisi ini, menyelamatkan jiwa si ibu lebih penting daripada mempertahankan janin karena ibu adalah induk dari mana janin berasal. Nah, sedangkan aborsi pada usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya makruh. Nah, ini pun dengan syarat dan keridoan dari suami istri tersebut. Nah, adanya rekomendasi dari 2 orang dokter spesialis bahwa aborsi ini menyebabkan kemudaratan bagi si ibu. Nah, untuk selanjutnya Imam Al-Ghazali pun mengemukakan pada kitab Ulumul Din ya, Ulumul Ad-Din ya, berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang diharamkan tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa kehidupan telah dimulai sejak pertama antara air sperma dan opum di dalam rahim perempuan. Nah, jika ditiupkan ruh kepada janin, maka ia akan merupakan tindakan pidana yang sangat keji. Sesingkatnya, dengan pembunuhan bayi hidup-hidup. Di antara alasan yang sering dikemukakan oleh pakih atau ahli hukum ya untuk membolehkan aborsi adalah kekeringan air susu ibu yang disebabkan oleh kehamilan. Nah, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Nah, di dalam keadaan demikian, ia atau suaminya tidak mampu membayar air susu yang lain. Alasan yang lain adalah ketidakmampuan ibu memegang beban hamil karena tubuhnya yang kurus dan rapuh. Dalam kasus-kasus seperti ini, aborsi tanpa memandang usia kehamilan dapat dilakukan sepanjang menurut peneliti medis yang dapat dipercaya kehamilan dipastikan akan membahayakan jiwa ibu. Nah, dilema kematian antara ibu dan janin pada pandangan fuqaha dipercaya melalui pengorbanan janin berdasarkan kaidah ya, diantaranya itu ada jika pergaulan antara dua hal yang sama-sama merugikan, maka yang harus dipertahankan adalah hal yang menimbulkan kerugian paling berat dengan mengorbankan kerugian yang lebih ringan ya, seperti itu. Nah, dalam pandangan fuqaha kematian ibu lebih berat daripada janin karena ibu adalah induk dari janin tersebut. Nah, ia memiliki eksistensi yang pasti, memiliki kewajiban dan hak antara janin dan yang belum ada. Nah, karena itu tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan janin eksistensinya belum pasti yang belum memiliki kejiwaan tersebut ya. Nah, untuk kaidah fiqhiyah ya dinyatakan tafawuq al-Imam Al-Rasyid
menuntun masalah ya, berdasarkan kecerdasan ini ibu si bayi dibolehkan menggugurkan kandungannya karena ia secara syar'i tidak berhak atas janin tersebut. Nah, untuk selanjutnya, dengan demikian akibat perzinahan dipandang fakih komplementer sebagai tindak kriminal yang berikatan erat dengan moralitas sosial atau jamiah ijtima pengecualian hanya berlaku jika si perempuan diancam bunuh diri tidak melakukan aborsi. Dalam kasus seperti ini, aborsi diperbolehkan karena menyelamatkan jiwa si ibu. Itu dijelaskan pada Saifullah pada tahun 2011. Syarat dan ketentuan aborsi. Dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana aborsi hanya dapat dilakukan apabila 1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Kelima, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat dan ditetapkan menteri. Selanjutnya, bagian tata cara aborsi. Banyak cara yang dilakukan orang di dalam melakukan aborsi. Ekholm melihat ada 4 hal yang sering dilakukan dalam melakukan aborsi. Di antaranya, yang pertama, menggunakan jasa medis di rumah sakit atau tempat-tempat praktik. Yang kedua, menggunakan jasa dukun pijat. Yang ketiga, menggugurkan sendiri kandungannya dengan alat-alat kasar. Dan yang keempat, menggunakan obat-obatan tertentu. Kehamilan yang diperoleh melalui pasangan suami istri yang sah lebih banyak menggunakan jasa yang pertama, sedangkan kehamilan sebagai hasil hubungan gelap pada umumnya menggunakan cara kedua, ketiga, atau keempat, menurut Maria tahun 2002 halaman 76. Selanjutnya, penyebab terjadinya aborsi. Penyebab abortus atau aborsi itu merupakan gabungan dari beberapa faktor yang umumnya didahului oleh kematian janin. Adapun dalam buku keluaran Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2012 halaman 3, faktor-faktor yang dapat meningkatkan terjadinya abortus itu ada 3 faktor besar. Yang pertama yaitu faktor janin. Karena adanya kelainan yang sering dijumpai karena adanya gangguan pertumbuhan pada zigot, embrio, janin, atau plasenta. Nah, kelainan tersebut biasanya menyebabkan abortus atau aborsi pada trimester pertama. Seperti A. Kelainan telur kosong atau blighted ovum, kerusakan embrio, dan kelainan kromosom seperti monosomi, trisomi, atau poliploidi. Nah, setidaknya sekitar 50% dalam kasus abortus inilah yang menjadi penyebab utamanya. B. Yaitu trauma embrio pasca sampling fili-korionik dan amniocentesis. C. Yaitu kelainan pembentukan plasenta hipoplasia trophoblas. Yang kedua yaitu faktor maternal. Yang pertama, adanya infeksi yang beresiko bagi janin yang sedang berkembang, terutama pada akhir trimester pertama atau awal trimester kedua. Nah, penyebabnya belum bisa diketahui secara pasti apakah karena infeksi janin atau oleh toksin yang dihasilkan mikroorganisme. Penyebab infeksi oleh mikroorganisme bisa dari virus, seperti virus rubella, herpes simplex, campak, dan lain sebagainya, ataupun bakteri seperti Salmonella typhi, juga parasit seperti Toxoplasma gondii dan Plasmodium. B. Yaitu penyakit vaskular seperti hipertensi dan penyakit jantung yang diderita oleh ibu. C. Yaitu kelainan endokrin, di mana abortus terjadi secara spontan akibat produksi progesteron yang tidak mencukupi sehingga terjadi disfungsi tiroid atau defisiensi insulin atau kekurangan insulin.
Selanjutnya ada imunologi seperti ketidakcocokan atau inkompatibilitas sistem HLA atau Human Leukocyte Antigen dan SLE atau Systemic Lupus Erythematosus atau Lupus Erythematosus Systemic. Selanjutnya ada trauma, misalnya trauma akibat pembedahan seperti pengangkatan ovarium yang mengandung corpus luteum graviditatum sebelum minggu ke-8 dan pembedahan intraabdominal, juga pembedahan uterus pada saat hamil. Selanjutnya adanya kelainan uterus seperti hipoplastia uterus, miom seperti mioma submukosa, dan serviks inkompeten. Yang ketiga yaitu faktor eksternal atau faktor yang disebabkan dari luar. Yang pertama ada radiasi. Biasanya dosis 1-10 rad itu sudah mampu atau dapat merusak janin yang berusia 9 minggu. Apalagi jika dosisnya lebih dari 1-10 rad itu akan menyebabkan keguguran. Yang kedua yaitu adanya obat-obatan seperti asam folat, antikoagulan, dan lain sebagainya. Kecuali obat yang terbukti tidak membahayakan janin atau indikasi penyakit ibu yang parah. Selanjutnya adanya zat kimiawi seperti bahan yang mengandung arsen dan benzena. Ini merupakan kategori racun. Yang terakhir karena adanya sosioekonomi seperti pendidikan dan konsumsi dan pola hidup ya, seperti konsumsi kafein, merokok, minum beralkohol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alasan aborsi. Menurut Lisa Anggraini tahun 2007, aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita itu mempunyai sejumlah alasan yang berbeda-beda. Nah, banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alasan sosial ekonomi. Itu dikarenakan ketidakmampuan membiayai atau membesarkan anak. Yang kedua, alasan karena ingin membatasi atau menangguhkan perawatan anak. Mungkin karena sang ibu ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu. Yang ketiga, alasan usia. Bisa terlalu muda atau terlalu tua, sehingga untuk mempunyai bayi itu sangat beresiko. Yang keempat, karena adanya hubungan yang bermasalah seperti hamil yang di luar nikah atau kehamilan karena perkosaan atau incest, sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap hal tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. Yang terakhir yaitu alasan karena kehamilan ini dapat mempengaruhi kesehatan sang ibu ataupun bayinya. Selanjutnya, bagian resiko aborsi. Menurut Dadang Hawari tahun 2006 halaman 74, dalam statistika itu membuktikan adanya resiko bagi perempuan jika melakukan aborsi. Itu meliputi 3 hal besar. Yang pertama, kematian. Kematian perempuan karena aborsi itu jauh lebih besar dari kematian ibu yang melahirkan secara normal. Yang kedua, perempuan yang melakukan aborsi yang berlatar belakang kriminal itu biasanya karena banyak pertimbangan ya, seperti hamilnya akibat hubungan tidak sah atau karena aib dan lain sebagainya. Biasanya perempuan yang bersangkutan itu tidak menghendakinya atau tidak mau. Akibatnya dirinya menjadi serba salah dan pasrah. Yang ketiga, perempuan yang melakukan aborsi itu sedikitnya akan meninggalkan atau mengalami trauma atau gangguan kejiwaan maupun mental seperti rasa cemas ataupun stres pasca aborsi. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.